Anda masih di News Prime, pemirsa, langsung saja Pak Kapitra. Pak Kapitra tadi menganggap bahwa... Pak Kapitra terus. Tadi terakhir Pak Kapitra yang masih ngomong. Iya. Saya terpotong. Indikasinya begini. Pertama ada surat, ya, surat dari kepolisian meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mempospon jadwal sidang ditentukan oleh para pihak dan majelis hakim. Ketika dia disepakati, Jadwal sidang ditentukan, diputuskan oleh majelis hakim, iya, bukan oleh yang lain. tapi ada kesepakatan dulu, ditawarkan, ya toh. Begitu majelis hakim memutus, ya, berdasarkan kesepakatan itu, dia menjadi undang-undang yang mengikat, dibuat dalam berita acara. Bukan undang-undang, ketetapan namanya. Iya, tapi undang-undang mengikat buat ke semua pihak. Maka jadwalnya itu nggak bisa ditunda oleh orang di luar peradilan, di luar persidangan, atau di orang-orang yang bukan pihak berperkara. Ya. Itu pertama. Dengan adanya surat itu ada kesan. Surat itu A123 ada kesan bahwa ingin masuk ke yuridiksi yang berbeda. Nah, ini pengadilan mengabaikan surat ini, ya. Tetapi Jaksa Agung juga memberikan statement minta sidang diundur. Padahal istilah ketua majelis tadi calendar courts, ya. Itu sudah disepakati semua pihak. Ya. Harusnya kalau Jaksa Agung tidak menginginkan pembacaan tuntutan hari ini, tinggal bicara sama jaksanya. Oke, Pak Wayan, tanggapannya? Tidak usah bicara publik. Ya. Kalau ini sudah agak panjang ceritanya, sudah beberapa hari. Saya ingin mulai dengan yang baru. Apa tuh, Pak? Yang kita ingin ketengahkan adalah saya ingin membuktikan di depan pemirsa, di depan para jaksa, bahwa di Indonesia menuntut bebas itu sesuatu yang biasa. Saya membawa 6 contoh. Ini harapan. Membawa 6 contoh. Ya. Yang tidak saya bawa 20. Jadi kalau besok tidak terbukti, tidak ada bukti-bukti, tidak cukup alat bukti, harusnya jaksa menuntut bebas. Itu concern saya. Oke, balik lagi ke masalah penundaan sidang ini lagi, Pak Wayan. Belum. Alasannya, karena dari 13 pelapor yang dihadirkan sebenarnya tidak boleh memiliki kualifikasi saksi. Karena tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak mengetahui. Tapi kok dipanggil sebagai saksi? Maka ketika memberi keterangan, dia tidak punya kualitas sebagai saksi, karena itu tidak bisa mendukung dakwaan. Yang kedua, final decision-nya itu bukan jaksa, majelis. Yang kedua, rekaman. Tidak bisa dibuka. Rekaman yang masih diperdebatkan bisa jadi alat bukti atau tidak, seperti yang rekaman Pak Setia Novanto sudah diputuskan di MK. Ini tidak bisa dibuka lagi. Pak Wayan, sekarang kita lihat bahwa ada jadi alat buktinya nggak ada. Oke, ada sejumlah kalau nggak ada alat bukti, kenapa nggak tuntut bebas? Oke, kita lihat ada sejumlah pelapor yang kecewa dengan ditundanya sidang ini. Kita saksikan bersama-sama. Kami sebagai pelapor, ya, sangat kecewa dengan sikap jaksa penuntut umum yang meminta penundaan sidang ini. Kenapa demikian? Pada minggu yang lalu, jaksa penuntut umum mengatakan mereka sangat siap untuk menyampaikan tuntutan hari ini. Konsentrasi dan tambahan di berkas perkara itu banyak sekali. Ada berapa tambahan? Ada yang dari saksi ada sekitar 4, saya kemudian yang ahli itu yang panjang-panjang itu, kami itu ada sekitar 6 ya, kami itu. Jadi itu belum selesai. Itu. Tanggapannya Pak Wayan, langsung saja. Jadi saya lanjutkan dulu. Kalau jaksa tampil di depan majelis hakim, tidak tampil sebagai penegak hukum, pasti masyarakat menggugat. Kalau dia tampil sebagai penegak hukum, harus bicara objektif. Kalau nggak ada alat bukti, tuntut bebas. Jangan pikirkan tekanan. Jangan pikirkan surat intern, kalau itu ada bahwa harus nuntut percobaan atau hukuman. Itu nggak boleh, karena hukum tidak mengharuskan orang harus dituntut salah atau percobaan. Karena apa? Sekali lagi, jaksa bukan mencari kesalahan-kesalahan orang, tapi jaksa mencari kebenaran yang material, kebenaran yang hakiki. Kalau itu yang terjadi, pastilah Pak Basuki harus dituntut bebas. Itu keyakinan kami. Gabung aja dengan penasihat hukum. Yang selesai urusan menuntut. Pak Ferdinand, silakan dikomentari bagaimana. Jadi kalau tadi dibilang penundaan itu kan tadi kita sudah mendengar Pak Ali Mokartono mengenalkan itu, kami melihat itu hanya sekedar masalah teknis ya. Kalau ada dikatakan ada tekanan atau tidak, itu kan interpretasi. Dan orang boleh berinterpretasi.
Kemudian juga sedikit ya Pak Kapitra tentang Jaksa Agung. Jaksa Agung kan tidak dalam posisi untuk menyetujui karena memang karena tadi juga Pak Kapitra sudah mengatakan bahwa ini sudah masuk ke dalam ranah pengadilan, apa urusannya sama polisi ya. Jadi satu kaki jasa JPU kan ada di institusi. Tetapi ketika Ya, masuk bisa juga secara psikologi pasti ada pengaruhnya. ya kalau Tapi secara Jaksa Agung nggak usah ngomong. Jaksa Agung hanya mengatakan memahami. Bukan memahami, minta ditunda. Saya rasa tidak begitu karena saya sudah lihat rekamannya dan Jaksa Agung mengatakan Harusnya memahami. kan tinggal bilang aja sama Memahami. jaksanya, internal kan, tinggal panggil kan. Supaya tidak menjadi polemik. Ini jadi polemik. Jadi praduga. Iya. Coba kalau ngomong aja sama JPU, kita bacakan minggu depan. Selesai. Jadi cuma bilang kami belum siap. Tapi yang harus membacakan. dilihat Selesai. adalah sikap resmi jaksa di situ dan lebih mengatakan itu sikap teknis dan itu kami terima sebagai alasan teknis karena memang hakim juga kalau hakim tidak setuju kan hakim boleh Iya. memutuskan bahwa tidak boleh begini, besok kita sidang Dan besok. itu tidak asing, penundaan itu biasa. Iya. Tapi pendahuluan. Kemudian apa yang menjadi spesial pada Sebesar kasus karena ini? ada surat, ada statement. Padahal kalau koordinasi antar instansi aja nggak ada masalah ini kok. Pak Wayan, Nggak mungkin ada harus surat, tepat waktu. ada statement atau ada Ahoknya, Pak? Ini Pak Kapitra ngadepin situasi begini merasa tertekan. Padahal biasanya kita yang merasa ditekan tanda petik oleh kawan-kawan Pak Kapitra gitu. Saya serius nih. Sesungguhnya siapa sih yang merasa tertekan dalam kasus ini? Pasti Pak Basuki. Orang yang mestinya nggak jadi tersangka, nggak jadi terdakwa, jadi terdakwa. Pak Basuki kalau nggak jadi calon gubernur nggak bakalan diperlakukan begini. Pak Basuki ini korban politisasi karena orang ingin jadi gubernur, tidak bisa mengalahkan dengan program, dicarilah berbagai alasan. Maka dibungkus dengan hukum, padahal isinya politik. Gimana Kapitra, menjatuhkan benar. Pak Basuki? Jangan mau Bungkus dong, dengan Pak. hukum isinya politik. Iyalah. Mungkin itu kezoliman. Memang Pak Basuki udah dizolimi. Orang ini. dihukum tanpa salah. Itu Sudah. ada dua institusi. Oh, bukan dihukum, didakwa. Iya, orang Didakwa. ada dua institusi melakukan Dihukum sih nggak, yakin bebas dia. dual proses ya. Ada penyidikan. Kalau tidak ada alat bukti, nggak mungkin jaksa terima. Ada apa? Ahli-ahli yang bersaksi di persidangan. Kenapa yang Bapak tadi- nggak pra-peradilan dong? Oh, itu soal Kenapa bisa strategi, begini strategi. gitu? Itu tidak harus. Artinya nggak apa? ada keharusan mengajukan Iya, bukti. tidak. Nggak Tapi ada keharusan. kalau tidak ada dua bukti, alat cukup, itu status tersangka. dan Saya mau terdakwa. tanya pada itu pun bisa. ada Pak ya. Kapitra. Kalau kami mengajukan pra peradilan dan waktu itu bebas, ribut nggak? Jangan-jangan geger Indonesia. Oh, belum tentu. Kita sayang Indonesia. Itu kan prediksi. Semua kita cinta Dan sama Republik. buktinya baru segitu saja sudah Kita ini kan geger, bukan orang asing gitu. di negara ini. Kita kan sesama stakeholder di Iya. negara ini. Kita harus rawat negara ini. Saya juga nggak rela satu pohon tumbang oleh kekerasan di negeri ini. Juga kita nggak rela. Ini bangsa kita. Ini Tapi masalah kalau hukum. nggak ada tekanan dan masa, Pak Basuki nggak akan jadi. Jadi sebenarnya Tersangka siapa dan yang terdakwa. ditekan? Apakah ada... Pak Basuki. Oke. Tadi Pak Kapitra mengatakan bahwa Saya dari tidak penegak lihat. hukum Polisi juga dalam tekanan. Justru, Jaksa juga dalam tekanan. Oleh masa perlakuan yang sangat istimewa atas Pak Basuki dari awal sampai Sudah sekarang. disolimi, jadi masih bilang juga dapat perlakuan perlakuannya istimewa. begitu Coba khusus. nih. Menjadi ini perkara sangat penting, padahal kasus yang sama dari proses awal langsung ditahan. Oke. Kemarin terakhir juga di Bali juga begitu. Itu kalau Ya, ada penodaan. loh, Nah sekarang kan teman-temannya ini Pak kan- Kapitra ini banyak kan- yang jadi tersangka. ini kan proses Saya penodaan belum pernah ini. loh bilang Ini- teman-temannya itu Ini penoda proses, macam Pak. enggak pernah. Pak Ayan, Banyak kalau jadi sudah ada tersangka tuh. final decision ya dari majelis bahwa dia tidak bersalah, itu cerita lain. Ya, Itu kan belum ada mudah-mudahan. putusan. Gitu. Oh, jaksa pun kalau ditutup bebas, kalau hakim melihat bersalah, dihukum. Saya dulu punya klien, Pak, dituntut bebas, dihukum 10 tahun. Ya Tapi kan? Pak Kapitra Bisa yakin nggak saja. kalau besok tuntutannya bebas atau putusan bebas nggak ada demo besar-besaran? Saya tidak jadi peramal tentang itu. Oke. Ya, saya tidak bisa meramalkan sesuatu. Tetapi Itulah makanya saya melihat menganjurkan proses agar jaksa hukum. tidak takut pada Ya. tekanan. Tuntutlah bebas. Kita proses hukum. Kalau jaksa tutup bebas, nggak perlu dia lembaga kejaksaan. Ya, kenapa dia jadikan majukan perkara Oh, ini ke karena pengadilan? kejaksaan penegak hukum Ya, kenapa tidak dia mencari orang yang kenapa salah. dia harus majukan ke pengadilan? Oh, Pak Tratman mengatakan begini, jaksa itu berada di posisi yang subjektif, Baca harus mencari pasal kebenaran 1 butir subjektif.
Kewajiban jaksa itu tidak menuntut salah loh. Dia kalau hanya itu ada membawa berkas, ekstraminasi. minta diperiksa dan diputus. Bisa. Oke. Itu KUHP. Bisa jasanya diperiksa dong. Tidak mengatakan harus dituntut bersalah. Jasanya diperiksa. Jaksa berada dalam posisi yang subjektif. Kita tanyakan kepada Pak Ferdinand. Berada dalam Usai- posisi. Oke, Coba tanya. usai iNews terkini Pasal pukul 1 19 butir waktu Indonesia tujuh. Barat.